Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita masih diberi kesempatan umur panjang, nikmat iman dan nikmat Islam yang ini patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai seorang yang beragama Islam atau disebut sebagai muslim, kita wajib beriman atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa wahyu Al-Qur'an. Kemudian juga apa yang diterangkan oleh beliau atau apa yang diperbuat oleh beliau berupa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena ternyata saat ini ada banyak hal-hal yang mencoba mengganggu, menggoyah keimanan tersebut. Bahwa kita sebagai seorang Islam, seorang yang beragama Islam, itu wajib benar-benar mengimani apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran, terutama misalnya di dalam surah Ali Imran ayat ke-19 yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah itu hanyalah Islam. Jadi sebagai orang Islam kita wajib meyakini hal itu. Karena apa? Karena di dalam surat yang sama ayat ke-85 disebutkan, wa may yabtaghi khairal islami dina fala yuqbala minhu. Dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka seluruh amalnya tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi karena semua amalnya tidak diterima. Nah, hari ini muncul orang-orang yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Hanya cara ibadahnya yang berbeda. Mereka menuju Tuhan yang sama. Nah, konsep ini sebagai orang yang beragama Islam harus benar-benar kita tolak. Karena kita tidak bisa menyamakan satu agama dengan agama yang lain. Jadi fokus kita adalah bahwa tidak semua agama itu sama itu. Tetapi ketika kita bergaul dengan orang yang beragama lain, ya kita tetap harus bergaul dengan cara yang baik. Tetapi kita tetap punya keyakinan. Jadi walaupun kita bisa bergaul dengan baik dengan orang yang beragama lain dengan kita, tetapi kita punya prinsip, punya keyakinan bahwa agama yang benar adalah agama Islam. Jadi itu saja. Jadi kita tidak boleh terpengaruh dengan paham bahwa semua agama itu sama. Karena agama itu adalah sesuatu yang diwahyukan oleh Sang Pencipta kepada utusannya dengan tata cara tertentu, ibadahnya tertentu, ritualnya tertentu. Tentu setelah Nabi Muhammad SAW diutus sebagai seorang Rasul, maka kita yakin dan benar-benar yakin bahwa sejak saat itu, maka agama selain Islam itu tidak bisa kita terima sebagai agama yang benar dari Allah. Karena sudah ada banyak penyelewengan, penyimpangan. Terlebih dikuatkan dengan ayat, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah itu hanyalah Islam. Hanya satu. Karena itu yang mengatakan bahwa agama yang paling benar adalah Islam itu juga kurang benar. Karena kalau agama yang paling benar itu adalah Islam, maka ada agama yang agak benar, ada agama yang benar sedikit.
Jadi secara konsep penghambaan kita kepada Sang Pencipta, maka satu-satunya agama yang benar di sisi Allah itu hanyalah Islam. Hanya saja kita tetap bisa bergaul dengan baik terhadap orang-orang yang berbeda agama dengan kita selama mereka tidak memerangi kita. Kalau mereka memerangi kita, maka ceritanya bisa berbeda. Karena itu, sebagai seorang yang beragama Islam, kita harus benar-benar yakin dengan agama yang kita anut saat ini, agar kita tidak terombang-ambing oleh pemikiran orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama. Sebab kalau semua agama itu sama-sama menuju Tuhan yang sama dengan peribadahan yang berbeda-beda, itu maka seperti halnya baju nanti. Agama itu seperti baju akhirnya kalau kita punya pemikiran seperti itu. Karena bajunya sama, ya kita bisa gonta-ganti baju setiap hari. Misalnya hari Senin kita pakai baju warna merah, hari Selasa kita pakai baju warna biru, dan seterusnya, kuning, hijau. Karena dianggap semua agama sama, semua baju sama. Nggak bisa, kita tidak bisa hari Ahad ke gereja, kemudian hari Jumat kita ke masjid. Nggak bisa. Secara tidak langsung dalam konsep agama kita, agama Islam, kita telah melakukan kesyirikan. Karena kita menduakan Allah. Padahal kalau di dalam konsep orang-orang pluralis, itu Tuhan itu menjadi tidak penting. Karena setiap agama sama bagi mereka. Maka Tuhannya mau Allah, mau yang lain, itu tidak masalah bagi mereka karena menganggap bahwa agama itu sama saja. Nah, kita harus benar hati-hati dengan paham pluralisme seperti ini. Kalau di Indonesia keadaannya plural, kita tidak masalah bahwa ada banyak agama, tetapi pluralisme yang menyatakan bahwa semua agama itu sama, itu sebagai seorang Islam kita tidak bisa menerimanya. Karena Allah sendiri yang sudah memberikan rambu-rambu bahwa hanya agama Islam yang Allah ridhoi sebagai agama yang kelak akan Allah berikan pahala, berikan ganjaran, berikan balasan yang baik. Lalu juga muncul pertanyaan kepada kita, lantas bagaimana dengan orang-orang yang berbuat baik, misalnya mereka tidak beragama Islam tetapi berbuat baik kepada sesama, apakah mereka juga akan Allah adab karena tidak beragama Islam? Jawabannya iya. Kenapa demikian? Nah, pertanyaannya kita balik. Kalau mereka bisa berbuat baik kepada sesama manusia, lantas kenapa mereka tidak bisa berbuat baik dalam tanda kutip kepada Allah? Berbuat baik yang maksudnya di sini adalah beriman kepada Allah. Karena dengan mengimaninya kita berarti telah berbuat baik kepada Sang Pencipta kita. Kita tidak mendurhakainya, kita tidak mengkufurinya, kita berbuat baik dengan beriman kepadanya. Nah, ketika itu tidak kita lakukan, maka sebaik apapun kita kepada sesama, kita ternyata tidak baik kepada Sang Pencipta kita. Karena itu sangat wajar ketika kemudian Allah memberikan hukuman kepada orang-orang yang seperti itu. Atau ibaratkan dengan kondisi yang lain, misalnya orang-orang yang berbuat baik tetapi dia tidak masuk Islam. Itu seperti orang yang tidak mendaftar ada lomba lari misalnya. Dia tidak ikut mendaftar lomba lari itu. Tetapi karena dia sebagai seorang jurnalis, dia harus mengabadikan momen-momen seorang pelari itu berlari dengan sangat kencangnya, dia ikut lari ternyata. Jadi ketika ada bunyi tembakan itu ditembakkan, kemudian para pelari itu berlari dengan sangat kencangnya, dia ternyata juga lari dengan sangat kencangnya. Terus disorot orang-orang yang sedang lari itu. Nah, ketika sampai hampir garis finish, ternyata dia yang secara urutan dia yang duluan. Bahkan ketika menyentuh garis finish, dia masih ada yang terdepan dengan kameranya yang terus menyorot ke para pemain. Tetapi siapa yang dinyatakan sebagai pemenang? Padahal dia orang yang pertama menyentuh garis finish. Yang dinyatakan pemenang adalah para pelari yang ikut lomba itu karena mereka mendaftar ikut lomba lari. Nah, si jurnalis ini dia tidak mendapatkan
predikat sebagai seorang pemenang karena dia tidak ikut dan tidak mendaftar menjadi pelari saat itu. Sama halnya dengan orang-orang yang tidak bersyahadat. Karena dia tidak daftar dengan syahadatnya itu, maka sebaik apapun dia di dunia, dia tidak bisa mengklaim bahwa saya telah beramal yang baik di dunia karena faktanya dia tidak mendaftar dengan kalimat syahadat. Karena itu kita benar-benar harus hati-hati dengan orang-orang yang punya paham-paham yang bisa membuat kita bingung bahwa semua agama itu benar. Apalagi nanti ditambah dengan dalil-dalil di Al-Quran yang dipelintar-pelintir. Misalnya nanti di surat Al-Baqarah ayat 62, kemudian di surat Al-Maidah di ayat 69, itu nanti disebutkan bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani, Sobiin yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh mereka masuk surga, itu dipelintir-pelintir seakan-akan bahwa keimanan mereka itu bisa menjadikan mereka selamat. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah tafsirnya harus benar-benar kita pahami bahwa keimanan mereka, kalau dulu berdasarkan agama yang disampaikan oleh Nabi Isa, itu mereka jalankan dengan benar-benar sebelum Nabi Muhammad datang, ya mereka selamat. Kemudian orang-orang yang memakai Taurat bagi kaum Nabi Musa, itu mereka benar-benar mengamalkan isi Taurat, tidak menyimpang sebelum datangnya Nabi Muhammad, ya mereka masuk surga. Tetapi ketika Nabi Muhammad diutus, maka secara tidak langsung semua agama itu dianggap sudah tidak sah lagi, karena sudah digantikan dengan agama yang otentik, yang resmi, sudah diganti oleh Allah dengan agama yang baru, yakni agama Islam. Sebenarnya tidak baru. Maksudnya sebenarnya tidak baru ini karena seluruh nabi dan rasul dari Adam sampai Nabi Muhammad, mereka membawa satu ajaran yang sama, yakni agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah sebagai sang pencipta. Jadi tidak sebagaimana di dalam surah Al-Ikhlas kita sering baca itu, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, tunggal. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sama, yang setara dengan Allah. Inilah konsep Tuhan, konsep Allah, konsep pencipta yang kita yakini sebagai kaum muslimin. Jadi tafsir sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama terkait surah Al-Baqarah ayat ke-62 dan surah Al-Maidah ayat ke-69 itu berbeda sekali dengan apa yang disampaikan oleh para pluralis yang mengatakan bahwa asal orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabiin itu beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal soleh, mereka otomatis masuk surga. Itu nggak bisa demikian. Jadi yang dimaksud oleh Allah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama itu, konsep beriman kepada Allah di sini adalah berdasarkan konsep agama Islam. Kalau mereka mau masuk surga, maka setelah Nabi Muhammad SAW diutus, mereka wajib beriman kepada Allah sebagaimana yang sudah diterangkan di dalam ajaran Islam. Jadi mereka harus benar-benar percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Jadi kalau semua ini tidak diimani dengan benar sebagaimana keimanan agama Islam, ya tidak bisa. Jadi orang-orang yang hari ini masih Yahudi, Nasrani, kita berkeyakinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, ya mereka dianggap sebagai mana yang disebutkan di dalam surah Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ahlul kitab ini Yahudi Nasrani. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka kelak akan berada di dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, karena itu agar ini tidak sampai terjadi, maka terimalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berupa Islam.
Maka kalau ini bisa diterima, bahkan Allah disebutkan di dalam ayat yang lain itu bahwa amal-amal yang tidak baik sekalipun ketika dilakukan sebelum beragama Islam itu bisa jadi Allah ganti menjadi amal-amal yang baik. Masya Allah, Allah sangat pemurah kepada hambanya. Nah, karena itu pemelintiran-pemelintiran ini harus benar-benar kita berhati-hati kepada mereka. Sebagai orang yang beragama Islam, kita wajib bersyukur dan sangat-sangat bersyukur. Karena apa? Karena Islam ini adalah satu-satunya agama yang namanya itu langsung diberi oleh Sang Pencipta. Tidak dikarang-karang, tidak berdasarkan musyawarah, tidak berdasarkan nama lahir seseorang yang dikultuskan, tidak. Kalau misalnya Yahudi, mereka mengambil dari salah satu nama anak Nabi Yakub, Yahuda. Atau misalnya Nasrani diambil dari tempat kelahiran Nazaret. Karena itu kita sebagai orang yang beragama Islam wajib bersyukur kepada Allah bahwa agama ini satu-satunya yang diberi nama langsung oleh Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agamamu dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan aku ridhoi bagi kamu sekalian Islam sebagai agamamu. Kita sangat bersyukur kepada Allah karena agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad ini, di terakhirnya Allah berikan nama Islam, nama yang langsung Allah berikan kepadanya. Jadi nama agama ini Allah berikan langsung oleh Allah, dan Tuhan kita sebagai orang yang beragama Islam ini juga Tuhannya tidak bingung. Tuhannya juga langsung disebutkan namanya Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Jadi kita sudah jelas, kita wajib bersyukur, kita patut bersyukur karena agama ini berdasarkan wahyu yang teruji kebenarannya. Nanti kalau di Al-Quran itu kalau misalnya dicek secara sains itu banyak sekali yang teruji, walaupun misalnya masih ada beberapa yang belum bisa diketahui karena kondisi ilmu pengetahuan kita yang belum sampai. Nah, ketika mereka menganggap ada Tuhan lain selain Allah, sebagaimana orang-orang pluralis yang mengatakan bahwa Tuhan itu bisa siapa saja, diangankan siapa saja, karena semua agama itu menuju kepada sesuatu yang sama, itu harus benar-benar hati-hati. Kita yakinkan diri kita bahwa innad dina indallahil Islam, hanya agama Islam yang benar. Yang lainnya ya kita memang anggap salah, tetapi kita tetap bisa bergaul baik dengan mereka. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika beliau hidup di Madinah, itu juga beliau tidak hidup homogen. Beliau hidup heterogen. Beliau hidup dengan kaum Yahudi, kaum Nasrani, bahkan orang-orang yang masih musyrik sekalipun di saat itu. Tetapi beliau tetap berdakwah kepada mereka dengan cara yang halus, tidak memaksakan kehendak dakwah beliau. Karena di dalam agama kita juga telah ada rambu-rambu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk dalam agama Islam, karena sudah jelas qad tabayyana rusdu minal ghayy, karena telah jelas mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang tidak. Jadi dakwah itu menyampaikan apa yang benar kepada mereka. Perkara nanti mereka terima atau tidak, nanti itu resiko mereka, dan kita tanggung jawab kita sudah selesai. Nah, kemudian beliau bisa bergaul baik dengan mereka. Orang Yahudi, orang Nasrani bisa menerima beliau bahkan sebagai pemimpin mereka di Madinah. Tetapi ketika beliau diajak untuk semacam berpaham pluralisme, beliau tolak. Sebagaimana yang Allah firmankan. Jadi ada asbabun nuzul dari salah satu surah, bahwa waktu itu Nabi Muhammad diajak
ayolah Nabi, kita berdamai saja, Anda tidak perlu mendakwahkan tauhid Anda, kita gantian ibadahnya. Kalau hari ini Anda ke sini ke tempat ibadah kami, hari ini Anda ke tempat ibadah kami, dan kami hari Jumat katakanlah, itu kami akan beribadah di masjid Anda. Nabi dengan tegas menjawab, tidak. Lalu turunlah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang yang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma'bud. Kalian juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Seperti itu, dan sampai akhir ayat, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi tetap ada perdamaian. Silahkan yang mau beragama lain dari Islam, silahkan. Rasulullah tetap memberikan dakwah kepada mereka, tetapi tidak bisa menjadikan agama ini sama saja. Jadi hari ini ke sana, hari ini ke sana, hari ini ke sini, nggak bisa. Rasul dengan tegas, lakum dinukum waliyadin. Karena itu kita juga harus dengan tegas bahwa misalnya kita diajak, ayo hari Ahad kita ke gereja, nanti hari Jumat aku ke masjidmu untuk sholat. Nggak bisa. Kita harus teguh dengan keyakinan kita sebagai seorang Islam bahwa satu-satunya hanya agama Islam yang Allah ridhoi. Karena itu nanti kita tidak goyah dengan perkataan-perkataan orang yang seperti ini, yang seperti ini, yang seperti ini. Jadi argumen-argumen yang menyatakan bahwa semua orang akan masuk surga dengan caranya sendiri-sendiri, ini sebagai orang Islam kita harus tolak. Kita sebagai orang Islam meyakini bahwa ya hanya agama Islam yang benar. Dan agama-agama lain tentu juga punya keyakinan yang seperti itu juga. Mereka juga mungkin yakin, bahkan nanti di dalam Al-Quran juga ada laisatil nasara ala syai', laisatil yahud ala syai'. Orang-orang Nasrani itu tidak mereka bukan apa-apa, mereka tidak berada di atas kebenaran. Misalnya orang Yahudi juga sama. Orang Nasrani mengatakan orang-orang Yahudi itu mereka tidak punya apa-apa, mereka tidak berada di atas kebenaran. Kamilah yang berada di atas kebenaran, kamilah yang berada di atas kebenaran. Mereka juga punya paham seperti itu. Nah, sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya kita juga punya pemahaman yang teguh seperti itu. Bahwa satu-satunya agama yang diridhoi Allah adalah Islam, titik. Karena kalau kita meyakini pluralisme agama, semua agama sama dan lain sebagainya, maka secara tidak langsung kita juga membenarkan, mengimani ada Tuhan selain Allah. Tentu orang-orang yang beragama lain tidak serta-merta mau Tuhan mereka disebut Allah, karena nanti ada namanya yang lain, ada Yahweh, ada yang lain, ada yang lain, ada yang lain. Ya, realitasnya seperti itu. Kita harus hati-hati dengan paham ini. Nah, kita harus menguatkan keimanan kita, pemahaman kita, jangan sampai mudah digoyah oleh pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Itu saja kesimpulannya, ternyata satu-satunya agama yang Allah ridhoi adalah Islam. Dan ternyata tidak semua agama itu benar. Sebagai seorang yang beragama Islam, sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa satu-satunya agama yang Allah ridhoi sejak Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi adalah Islam. Jadi seruan saya kepada orang-orang yang masih belum mengimani ini, ya mari imani ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini sebagai penyempurna atas ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya, agar Anda bisa selamat ketika di akhirat. Ketika Anda beramal, Anda bisa diterima amal-amal yang dulu. Bahkan kalau di dalam Al-Quran itu nanti amal-amalan yang jelek dulu itu, ketika dia masuk ke dalam agama Islam, dosa-dosanya dulu itu bahkan diganti menjadi amal baik. Masya Allah. Sebaliknya, orang-orang yang murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam, maka seluruh amal yang sudah dikerjakannya itu menjadi hilang. Dan ketika dia misalnya murtad, kemudian qadarullah langsung dipanggil oleh Allah, meninggal, ya sudah, dia meninggal dalam keadaan kafir, tidak punya amal,
sungguh sangat sangat apa ya, tragis. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Naudzubillahi min dzalik. Demikian, semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.